Lalu juga merupakan upaya fasilitas kesehatan yang berfungsi dalam pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Untuk pelayanan kefarmasian di puskesmas sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan upaya kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sekitar ya. Karena puskesmas itu seperti tadi dibilang pada latar belakang merupakan fasilitas kesehatan dasar ya. Untuk pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung pada tingkat 3 fungsi puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, lalu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Lalu apa saja ruang lingkup dalam PP 20 ya? Ruang lingkupnya ada 2, yaitu kegiatan yang bersifat kegiatan yang bersifat manajerial yang berupa pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinis ya. Sama seperti dengan PP tahun 73, itu sama semua ya. Untuk pelayanan kefarmasian, baik di apotek, puskesmas maupun rumah sakit, itu meliputi 2 fungsi kegiatan, yaitu manajerial dan pelayanan farmasi klinis. Untuk pelayanan kefarmasian, eh, saya rasa hampir sama ya, mirip-mirip ya. Kalau untuk pengertian, pelayanan kefarmasian kah, maupun dari apotek, puskesmas maupun rumah sakit, itu definisinya hampir sama ya. Dia itu tujuannya mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Lalu tuntutannya dia harus meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, harus berubah dari paradigma lama dari drug oriented menjadi paradigma yang baru menjadi patient oriented dengan filosofi pelayanan farmasi yang berdasarkan pada pharmaceutical care. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas sendiri adalah dia itu sudah bersifat komprehensif ya, meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinis dalam rangka meningkatkan outcome. Lalu apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan obat atau medication error. Lalu orientasi pelayanannya itu harus mendukung dalam penggunaan obat yang rasional dan memonitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta mengetahui kemungkinan terjadinya kesalahan obat. Untuk standar pelayanan kefarmasian, dia merupakan tolak ukur yang digunakan dalam pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Ini pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kita masuk ke dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Ini hampir sama aja, dibaca aja definisi. Adapun change atau apa namanya siklus ya, itu hampir sama dengan apotik ya. Cuman di apotik itu kemarin tidak ada pendistribusian. Jadi perencanaan perencanaan permintaan atau pengadaan, penerimaan, penyimpanan. Kalau di apotek itu tidak ada pendistribusian, di puskesmas ada pendistribusian, lalu pengamandalian, pencatatan, dan pemantauan. Ya. Kalau perencanaan, kita masuk ke dalam perencanaan ya. Kemarin kalau di apotek kan perencanaannya tuh relatif lebih lebih simpel ya. Dia relatif lebih simpel berdasarkan hanya mungkin metode konsumtif ya, lalu metode epidemiologi ya. Tapi kalau misalnya perencanaan di puskesmas ataupun di rumah sakit, karena dia merupakan sentra dasar dari kesehatan masyarakat, maka perencanaannya mungkin akan lebih rumit atau lebih kompleks daripada di apotek. Tujuannya adalah apa sih? Tujuannya perencanaan ini apa? Tadi merupakan seleksi sediaan
farmasi atau BMHP untuk menentukan jenis dan kuantiti, ya. Lalu tujuannya dia untuk memperkirakan kebutuhannya dalam mendekati kebutuhannya dia. Lalu peningkatan penggunaan obat secara rasional dan peningkatan efisiensi penggunaan obat, ya. Lalu perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan BMHP itu setiap periode dilaksanakan oleh ruang farmasi di puskesmas. Adapun cara atau tahapan dari perencanaan di puskesmas adalah ada namanya proses seleksi, ya. Dia mempertimbangkan pola penyakit, lalu pola konsumsi, serta data mutasi sediaan farmasi dan rencana pengembangan. Lalu juga mengacu kepada dan formularium nasional dan melibatkan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas seperti dokter, dokter gigi, bidan dan perawat, serta pengelola program yang berkaitan dengan pengobatan. Ya, jadi proses seleksi ini dibuat dalam bentuk diskusi, lalu juga dirapatkan akan kebutuhan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ya, yaitu pola penyakit di sekitaran, atau setiap puskesmas mempunyai data prevalensi setiap penyakit pada setiap periode, jadi dia bisa melihat di situ. Lalu juga melihat data pemakaian sebelumnya, serta data dari yang sudah tersedia di ruang farmasi, dan juga rencana pengembangan yang dibuat oleh instansi terkait. Adapun obat-obatnya dia mengacu kepada obat Fornas dan juga Doen. Proses perencanaan kebutuhan sediaan farmasi per tahun dilakukan secara berjenjang dari bottom to up, ya, jadi dari bawah ke atas, dengan menyediakan data pemakaian obat dengan menggunakan laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Instalasi farmasi kabupaten kota akan melakukan komplikasi dan analisa terhadap kebutuhan sediaan farmasi di puskesmas wilayah kerjanya, menyesuaikan pada anggaran yang tersedia dan memperhitungkan waktu kosong atau lead time, buffer stock, dan menghindari stok yang berlebihan. Jadi karena dia mempunyai dari pemerintah, jadi eh, untuk proses perencanaannya butuh waktu, ya. Karena kan kalau puskesmas itu dia harus membuat laporan, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas gitu ya. Kalau untuk apa namanya birokrasinya saya kurang paham, tapi yang jelas dia bottom to up. Ya, karena puskesmas itu kan lini pertama, nanti pasti dia akan naik ke puskesmas yang lebih besar, dan juga nanti naik ke dinkes kota gitu ya. Nah, itu butuh waktu. Mempertimbangkan waktu kekosongan obat. Kalian eh ini semester berapa sih? 3 ya? Berarti belum belajar farmasi rumah sakit. Nanti ada namanya lead time atau waktu kekosongan obat, ya. Jadi itu adalah waktu yang diperkirakan obat itu dari pemesanan sampai dia datang itu butuh berapa untuk mengisi kekosongan. Artinya gini, kalau kita tahu perencanaan obat A gitu ya, antara obat A dan obat B. Kalau obat A itu cepat, sehari nyampe. Kita mesen pagi, sore nyampe gitu. Nah, itu perlu nggak lead time atau waktu kosong? Nah, berbeda dengan obat yang kita mesen 3 hari lagi baru nyampe, atau bisa bahkan seminggu. Nah, itu harus dihitung lead time-nya. Cara menghitungnya ada rumusnya. Ya, jadi supaya apa? Supaya berestimasi bahwa obat yang dipesan itu nggak benar-benar kosong pada saat perjalanan obat sampai ke dalam eh, instansi kita gitu. Jadi 3 hari itu masih diisi dengan stok obat dengan kita menghitung lead time. Ya, lalu mempertimbangkan juga buffer stock. Buffer stocknya untuk setiap obat juga kan berbeda-beda ya. Antara obat yang slow moving, ada obat yang fast moving, itu buffer stocknya pasti hitungannya akan berbeda. Kenapa butuh itu semua? Ya karena tadi untuk mempertimbangkan kebutuhan yang pas, ya. PAS, pas. Jadi tidak berlebih dan tidak juga berkurang. Apa sih resikonya jika berlebih? Ini bagian perencanaan ini suka
susah-susah gampang. Eh, Atia, apa Iya, resiko Bu. berlebih apa? Kalau perencanaannya berlebih berarti nanti takutnya overstock. Kalau overstock, pemantauan ED-nya semakin susah. Ngaruh ke Ya, retur juga. betul. Kalau berkurang tentu saja opposite ya. Kalau opposite apa pengaruhnya Mutia Nur Safitri? Nanti untuk apa namanya Bu, kalau misalnya stoknya kurang, nanti berarti kebutuhannya untuk kebutuhan pengeluarannya nggak mencukupi. Kalau kebutuhan nggak mencukupi, apa impactnya? Pasiennya nggak diberi obat, pasiennya tidak bisa mendapatkan obat itu. Jadi kalau saya tanya, eh, kamu lebih baik over atau less stock? Kalau itu sebenarnya lebih baik over, tapi harusnya sih pas ya Bu ya. Ya, jadi kalau kita memandang dari sisi kebutuhan atau memandang dari tanggung jawab kita terhadap pengobatan, tentu saja kita sebagai tenaga medis akan lebih memilih over. Tapi kalau kita duduk di manajerial, ya nggak boleh. Itu kan dosa besar kalau melakukan over dan banyak yang ED ya. Jadi makanya itu perlu adanya proses perencanaan yang matang. Jadi memang di bagian perencanaan tuh orangnya ya dia harus analisisnya harus kuat, kalau instingnya juga harus kuat gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa dipelajarin tapi lebih banyak karena pengalaman ya untuk proses perencanaan karena terkait dengan berbagai aspek. Kalau over kita ke manajerial atau budgetingnya jadi membengkak, lalu ada banyak obat yang pengendaliannya susah. Kalau misalnya less stock, maka tujuan dari pengobatan itu tidak tercapai. Jadi dari buah simalakama. Lalu permintaan sediaan farmasi, after terjadi perencanaan, kita melakukan proses permintaan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah setempat ya. Jadi permintaannya itu naik ke Dinas Kesehatan Kota. Lalu jika permintaan sudah datang, lalu ada barang datang masuk ke dalam proses penerimaan. Ya, dia menerima sediaan farmasi dan BMHP dari instalasi farmasi kabupaten kota atau dari hasil pengadaan puskesmas secara mandiri sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. Tujuannya apa? Eh, Mengecek kesesuaian antara kebutuhan berdasarkan permintaan dengan memenuhi syarat keamanan, khasiat, dan mutu. Lalu tenaga kefarmasian wajib melakukan pengecekan terhadap sediaan yang diserahkan mencakup banyaknya jenis dan jumlah berdasarkan dokumen LPLPO ditandatangani oleh tenaga kefarmasian diketahui oleh kepala puskesmas. Bila tidak memenuhi syarat, maka tenaga kefarmasian dapat mengajukan keberatan. Masa kadaluarsa minimal dari sediaan farmasi yang diterima disesuaikan dengan periode pengelolaan di puskesmas ditambah 1 bulan. Ini dari setiap amandemen atau undang-undang yang berlaku pada setiap instansi akan berbeda-beda ya masa kadaluarsanya. Kalau masa kadaluarsa itu kan kalau apotek ditentukan oleh instansi sendiri, tapi kalau untuk puskesmas itu dia minimal dari sediaan dari periode pengelolaan di puskesmas ditambah 1 bulan. Penyimpanan itu untuk menjamin ya keamanan, keamanan baik berupa fisik eh, dalam halnya kestabilan kimia, fisika, fisika dan kimia agar mutu tetap terjaga, juga keamanan dari orang yang tidak bertanggung jawab ya itu penyimpanan. Lalu yang perlu diperhatikan adalah bentuk dan jenis sediaan, kondisi
yang dipersyaratkan dalam penandaan di kemasan yang berkaitan dengan sifat fisik kimia dari suatu sediaan yang dapat berupa suhu penyimpanan, cahaya, dan juga kelembapan. Lalu apakah dia termasuk bahan-bahan yang bahan mudah meledak atau bahan berbahaya? Lalu apakah dia masuk ke dalam penyimpanan yang khusus atau penanganan khusus seperti narkotika, rasa, dan high alert? Lalu tempat penyimpanan yang dipergunakan dalam penyimpanan barang, apakah dia dapat menyebabkan kontaminasi atau tidak? Kita masuk ke distribusi sediaan habis pakai, ya, pendistribusian sediaan farmasinya. Eh, Tujuannya apa? Dia merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi BMHP secara merata dan teratur guna memenuhi kebutuhan subunit atau satelit farmasi puskesmas dan jaringannya. Lalu tujuannya juga memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dalam pelayanan kesehatan yang ada di wilayah tempat kerja puskesmas itu. Subunitnya adalah antara lain subunit pelayanan kesehatan di dalam lingkungan puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, dan polidens. Kenapa dia ada? Kenapa dia ada distribusi ya? Karena dia tidak memenuhi kebutuhan dia punya sendiri. Jadi dia punya kaki-kaki, sama halnya juga dengan rumah sakit. Ya, ada rumah sakit itu sistem distribusinya ada sentralisasi, ada desentralisasi. Rumah sakit mungkin punya floor stock ataupun unit-unit sebagai unit cabang dari farmasi rumah sakit. Karena itu di dalam undang-undang yang ada pendistribusiannya itu masuknya adalah puskesmas dan rumah sakit. Ya, untuk pendistribusian di subunit di dalam pelayanan kesehatan di lingkungannya itu sendiri terkait dengan ruang rawat inap, UGD, dan lain-lain gitu ya, atau bisa jadi ruang bersalin gitu. Lalu dilakukan dengan cara pemberian obat sesuai resep yang diterima, pemberian obat per sekali minum atau kombinasi, sedangkan distribusi ke jaringan puskesmas dilakukan dengan cara penyamaan obat sesuai dengan kebutuhan atau floor stock. Untuk tahapan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penarikan sediaan farmasi tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan dari BPOM atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar dengan tetap memberikan laporan kepada BPOM. Penarikan BMHP dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh menteri atau tidak diperpanjang dan lain-lain. Untuk pemusnahan dan penarikannya, apa yang menjadi syarat atau obat atau BMHP itu bisa dilakukan mandatory call atau eh, apa namanya, pemusnahan jika produk tidak memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan, telah terjadi kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dan izin edarnya dicabut. Sebentar.
Lalu pengelolaan kita masuk ke pengelolaannya itu masuk ke dalam tahap pemusnahan. Awalnya kita membuat daftar sediaan farmasi dulu, apa yang akan dimusnahkan, lalu menyiapkan berita acara pemusnahan, mengkoordinasi jadwal, metode, dan tempat pemusnahan pada pihak yang terkait ya. Kalau misalnya eh, beda-beda ya, bagaimana berita acara pemusnahan antara obat yang tidak dengan penanganan khusus dengan obat yang dengan penanganan khusus. Coba nanti kalian masing-masing melihat bahwa di setiap undang-undang itu ada lampirannya ya. Lampirannya itu contohnya ada berupa form-form yang berisi tentang form order, lalu berita pemusnahan, lalu bagaimana form untuk meso, bagaimana form untuk pio, itu biasanya ada di lampiran di belakang perundang-undangan. Nanti kalian lihat saja untuk perundang-undangan yang ini. Lalu menyiapkan tempat pemusnahan dan melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta pengaturan yang berlaku. Ya, kembali lagi bahwa overstock itu nggak hanya berkaitan dengan ED ya, tetapi ED itu berkaitan dengan proses ya, proses pemusnahan gitu. Jadi lebih baik daripada kita musnahin, lebih baik kan itu didistribusikan untuk masyarakat atau pasien. Karena pemusnahan sendiri itu butuh waktu, butuh tempat, butuh effort yang lebih. Jadi itu kayak selain wasting money karena ED juga wasting time dan juga tenaga ya, karena ada perlu saksi, lalu orang yang melakukan pemusnahan. Kalau misalnya di apotek aja kamu kebayang obat ED aja suka banyak gitu ya, apalagi kalau di instansi yang lebih besar seperti puskesmas dan rumah sakit. Lalu pengendaliannya bagaimana? Pengendaliannya itu eh, terdiri dari pengendalian persediaan, pengendalian penggunaan, dan penanganan sediaan farmasi hilang, rusak, dan kadaluarsa. Jadi berbeda-beda ya untuk penanganannya untuk hilang, rusak, dan kadaluarsa. Jadi kalau sekarang nih eh, untuk definisi dibaca aja ya. Dibaca aja saya poin-poinnya yang penting-penting, yang perlu dijelaskan, yang lain yang bisa dibaca dan tidak masalah jika dibaca sendiri atau dipahami sendiri, jadi akan saya lewatkan. Karena lagi apa namanya lagi kurang ini, kurang fit ya, kurang unwell. Jadi nanti poinnya saja, nanti di terakhir saya buka sesi pertanyaan akan pemberian tugas. Kalau terlalu cepat ditanya aja, ya nggak apa-apa diinterrupt pada saat saya menjelaskan. Administrasinya bagaimana sih untuk pencatatan dan pelaporan? Kayaknya sama seperti hampir sama dengan instansi-instansi lain ya. Pasti harus ada proses pencatatan dan juga pelaporan. Tapi Kak, apakah berbeda untuk setiap instansi? Ya, kita lihat dulu. eh ini tujuan nggak usah lah. Bisa dibaca sendiri. Ini pemantauan dan evaluasi sediaan farmasi. Tujuannya mengendalikan dan menghindari terjadi kesalahan dalam pengelolaan, memperbaiki status menerus pengelolaan, memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan. Harus sesuai dengan SPO atau SOP yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan SPO tersebut diletakkan di tempat yang mudah dilihat. Ya, itulah dari pemusnahan masuk ke dalam proses pencatatan ya dan juga pemantauan ya. Berarti secara siklus manajerial tuh habis. Kita masuk ke dalam pelayanan farmasi klinis. Kalau untuk farmasi klinis ini juga hampir mirip-mirip, bedanya di mana nanti kita lihat. Intinya kemarin saya selalu bilang ya, intinya adalah farmasi klinis itu cuma dua, memastikan pengobatan yang nasional dengan apa namanya
safety and efficacy ya. Nah, jadi dua hal itu, safety, keamanan, dan efikasi, kekhasiatan untuk pasien. Lalu mungkin juga boleh ditambahkan yang ketiga adalah dengan mempertimbangkan dari farmasi ekonomi. Jadi intinya tiga itu pelayanan farmasi klinis. Output akhirnya apa sih? Meningkatkan mutu kehidupan pasien. Ini bisa dibaca saja ya. Tujuannya hampir-hampir mirip. Kita masuk ke apa yang dilakukan di puskesmas untuk Farklinnya. Ya, sama halnya dengan apotek, ada pengkajian dan pelayanan, ada PIO, ada konseling, ada visit pasien. Kita nggak ada. Kalau di apotek, di puskesmas ada. Ini khusus untuk rawat inap, ada meso, juga ada PTO, ada, dan evaluasi penggunaan obat. Ini sudah ya, harusnya sudah ya. Kemarin kan juga udah. Ya, ada administrasi farmaseutik, Farklin, ya, antara Rajal dan Ranap, ya tentu saja akan berbeda ya untuk persyaratan klinis. Karena untuk Ranap itu kenapa berbeda dengan Rajal? Adipati ya. Adipati ya, ada nggak? Apa yang melatar belakangi perbedaan untuk eh, pengkajian farmasi klinis antara Ranap dan Rajal? Adipati yang nggak ada? Aulia, Aulia, Iya, hadir, Bu. apa yang menyebabkan perbedaan antara pengkajian resep antara Ranap dan Rajal? Secara dalam persyaratan klinis. Mana sih? Aulia. Iya, Bu. Kalau menurut saya, kalau buat yang ranap itu, ini pengalaman pribadi ini ya, Bu. Apa, pengalaman kerja di saya. Kalau yang ranap itu, biasanya tuh dipakainya untuk pemakaian dalam sehari ya, Bu. Aturan pakainya di resep itu. Tapi kalau untuk rawat jalan itu, bisa untuk beberapa hari, bahkan bisa sampai 1 bulan gitu. Udah sih, Bu, itu yang saya dapat. Pertanyaannya, apa perbedaan dalam pengkajian resep secara persyaratan klinis antara Ranap dan Rajal? Itu kan pasti akan berbeda. Kenapa? Bedanya tuh di mana? Dari pemberkasan kali, Bu, ya. Kayak kalau Rajal itu, misalnya kayak pasien BPJS harus menyertakan surat elegasi pasien. Kalau rawat inap, eh, apa ya? Em, rawat inap tuh mungkin karena sistemnya darurat, jadi ya pemberkasannya nggak terlalu sebanyak kayak rawat jalan gitu, Bu. Oke, pemberkasan yang ditanya kan persyaratan klinis atau indikasi klinis ya. Kalau di dalam resep itu kan ada tiga: administrasi, kesesuaian farmaseutik, dan juga kesesuaian klinis dalam peresepan. Tentu saja asesmen atau penilaiannya itu akan berbeda antara Ranap dan Rajal. Itu dikarenakan apa? Itu pertanyaan saya. Aulia. Ya, jadi kalau untuk klinis kan kamu tahu adakah duplikasi, alergi, kontraindikasi, efek adiktif, atau ketepatan dosis, waktu, frekuensi, dan lain-lain. Nah, itu pasti asesmennya akan berbeda antara Ranap dan Rajal. Itu pertanyaannya. Yang lain bisa menambahkan Indah Anggreni. Indah, 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 Indah.
Nida Aulia. Ya, Ibu. Iya, apa jawabannya menurut kamu? Pasien rawat jalan cuma disuruh berobat aja gitu, kayak sakitnya nggak harus dari pantauan dokter kayak resep rawat inap gitu, Bu. Ya, ya, oke, baik, makasih. Siapa yang lain yang mau menambahkan? Kira-kira kalau nggak ada yang menambahkan, saya tidak berpindah ke slide yang selanjutnya loh. Ada yang nambahin nih. Kalau nggak ada yang menambahkan, saya cukupkan sampai di sini. Nanti dilihat, nanti saya kasih di UBL slide-nya dan juga tugasnya. Tugas buat minggu depan. Saya mau coba jawab boleh? Coba apa? Kalau pasien rawat jalan itu kan penanganannya tidak harus dipantau dengan pasien rawat inap. Jadi dari segi dosisnya, terus waktu penggunaannya juga harus disesuaikan kan. Terus efek samping obat biasanya kan kalau saya yang rawat inap itu kan obatnya harusnya lebih komprehensif lagi, kayak jangan sampai obat yang saat dengan yang lain itu apa ya, ada waktu jedanya, harus ada waktu jedanya, dia harus ada dalam pengawasan gitu. Oke, makasih. Jadi intinya untuk rawat jalan dan ranap itu berkaitan dengan tadi yang pertama dijawab pemberkasan. Ya, tadi dia siapa tadi yang ngomong pemberkasan yang pertama itu? Tapi dia harusnya ke arah pemberkasan apa yang berbeda. Tentu saja pemberkasan yang berupa dengan rekam medis. Nah, rekam medis itu yang memberikan sumber dari segala informasi yang kita butuhkan. Antara rekam medis dan rawat jalan maupun rawat inap pasti akan berbeda informasi yang terkait atau yang terdapat di dalamnya. Ya, rawat jalan rekam medisnya mungkin hanya sekitar tentang administrasi, lalu catatan alergi, riwayat pengobatan, ya. Kalau rawat inap itu pasti akan lebih banyak informasi yang kita butuhkan di situ adanya, seperti eh, apa namanya hasil dari tes lab. Akan untuk penilaian atau asesmen kita dalam membaca atau menghasilkan penilaian berupa penilaian klinis dalam suatu pengkajian dan pelayanan resep antara rawat jalan dan informasinya itu yang terkait yang ada di dalamnya yang berbeda antara rajal dan ranap ya gitu intinya seperti itu. Jadi bukan masalah dia rajal itu diperhatikan dokter ranap nggak di ranap diperhatikan dokter rajal nggak diperhatikan dokter yang menjadi perbedaan kita sebagai orang yang mengkaji resep adalah informasi yang tersedia dan informasi yang tersedia yang berbeda itu pasti akan ada di rawat inap di rekam medis gitu ya. Lalu apa saja yang dikaji ada administrasi, farmaseutik dan klinis. Itu sudah kemarin juga untuk penyerahan dispensing dan PIO itu dimulai dari dia menyiapkan obat atau meracik, memberikan label atau etiket, menyerahkan sediaan farmasi dengan informasi yang memadai disertai dokumentasi. Tujuannya memperoleh obat sesuai dengan kebutuhan klinis atau pengobatan. Pasien memenuhi tujuan pengobatan dan mematuhi instruksi pengobatan. PIO-nya dapat dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas kepada tenaga kesehatan lain
eh, apoteker, perawat, profesi kesehatan, dan pasien ya. Itu TIO yang bisa dilakukan oleh apoteker kepada siapa saja, tenaga kesehatan lain, dan juga pasien. Tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga medis lain atau tenaga kesehatan lain di lingkungan puskesmas, lalu menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat. Seperti contoh, kebijakan permintaan obat oleh jaringan dengan mempertimbangkan stabilitas harus memiliki alat penyimpanan yang memadai, lalu menunjang penggunaan obat yang rasional. Kegiatan PIO yang bisa dilakukan adalah memberikan informasi baik aktif maupun pasif, menjawab pertanyaan baik dari telepon, surat, dan tatap muka, dapat membuat buletin, leaflet, label obat, poster, majalah, lalu melakukan kegiatan penyuluhan, melakukan pendidikan atau pelatihan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lain, pasti tentunya yang terkait dengan apa pengobatan ya, obat ya, serta bahan medis habis pakai, lalu mengkoordinasikan penelitian terkait obat dan kegiatan pelayanan kefarmasian. Jadi ada up to date ya tentang ilmu baru yang berdasarkan kepada penelitian yang rilis, jurnal yang baru gitu ya, yang sekiranya dapat diimplementasikan di dalam kegiatan farmasi di rumah sakit puskesmas, tentu saja dapat dijadikan sebagai wadah untuk kita memberikan informasi kepada tenaga kesehatan lain maupun masyarakat dan pasien di lingkungan puskesmas. Seperti itu. Lalu pelayanan informasi obat yang perlu dipraktikkan faktornya adalah sumber informasi obat tersebut ya, dari mana sumbernya. Jadi tentu saja dari sumber yang terpercaya, bukan hoax, bukan katanya, kata ini. Jadi harus kita sebagai seorang tenaga kesehatan harus based on evidence, dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya pun kamu ngambil dari penelitian maupun jurnal, harus dilihat bagaimana dia cara melakukan penelitian, lalu metodologi penelitian bagaimana yang dia tampilkan, apakah metode itu sudah dapat mewakili penelitian yang kiranya akurat dan juga presisi. Itu juga harus kita telaah, nggak main asal nyomot jurnalnya saja. Jadi kita harus lihat metode yang dia lakukan. Lalu tempatnya, perlu adanya tempat untuk melakukan penyuluhan, tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi, lalu harus ada SDM, tenaga yang melakukannya, serta perlengkapan atau peralatannya. Next, kita masuk counseling. Counseling, kemarin saya selalu bilang ya, kalau untuk apoteker harus menggunakan 3-pronged question, lalu harus open question, ya. Open question tuh artinya jawaban yang pertanyaan yang akan memberikan jawaban yang luas. Jadi bukan pertanyaan yang memberikan jawaban hanya tidak atau iya, itu ended question. Tapi kalau open question itu bisa jawabannya akan luas. Contohnya, untuk open question, apakah yang Bapak rasakan setelah Bapak meminum obat ini? Itu open question. Tapi kalau ended question adalah Bapak merasa enak, Bapak merasa badannya memiliki respon yang baik, iya atau tidak? Nah, itu adalah ended question. Jadi dia menutup kemungkinan jawaban lain. Karena jawaban itu hanya yes or no. Ya. Ini penting dipahami dalam pemberian konseling ya. Karena konseling sekali lagi saya bilang adalah situasi dua arah. Adalah suatu proses dua arah secara aktif, baik pemberi pesan maupun penerima pesan untuk mencapai solusi dalam pengobatan. Kalau ini kan tujuannya adalah bla intinya itu. Ya. Kegiatannya komunikasi antara open ended question, ya, lalu memperagakan menjelaskan mengenai cara penggunaan obat, verifikasi akhir ya, verifikasi akhir itu penting ya.
di sini kan ada tulisannya open-ended question ya. Jadi ya pada saat kita mengakhiri kita jangan open question terus juga karena nanti nggak kelar-kelar ya. Kalau pada saat kita menggali informasi tentu saja harus digunakan open question. Akan tetapi kalau untuk verifikasi akhir kita bisa menggunakan ended question. Apakah Bapak paham apa yang saya jelaskan? Seperti itu ya. Itu bisa menjadi apa? Nanti kamu apa namanya create sendiri lah di lapangan karena kan di lapangan pasti tentu akan berbeda dengan teoritis ya. Jadi kapan kita menggunakan itu, kapan kita mengakhiri itu, nanti itu akan dipahami pada saat kita melakukan konseling. Lalu kriteria konseling seperti yang dibahas juga ada beberapa kriteria karena konseling itu membutuhkan tadi tenaga, peralatan, ruangan, ilmu. Ini nggak semuanya bisa dikonseling karena keterbatasan SDM ya. Konseling itu sebentar. Ini dibaca aja ya, gampang Pak ini ya. Kita masuk ke ronde atau visite. Merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap dilakukan secara mandiri atau tim ya, baik tim kecil maupun tim besar yang terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi dan lain-lain. Tujuannya apa? Memeriksa kondisi real, memberikan rekomendasi kepada dokter dalam pemilihan obat dengan mempertimbangkan diagnosis dan kondisi klinis, memantau perkembangan klinis pasien yang terkait dengan penggunaan obat, serta berperan aktif dalam mengambil keputusan dalam tim profesi kesehatan dan dalam terapi pasien. Apa saja yang harus dilakukan pada saat pasien baru, pasien lama, lalu dengan semua pasien apakah berbeda atau sama ya kegiatannya, persiapan, pelaksanaan pembuatan dokumentasinya. Untuk pasien baru tentu saja apoteker harus memperkenalkan diri dan menerangkan tujuan dari kunjungan, memberikan informasi mengenai sistem pelayanan farmasi dan jadwal pemberian obat, lalu menanyakan obat yang sedang digunakan atau dibawa dari rumah, mencatat jenis dan melihat instruksi dokter pada catatan pengobatan, serta mengkaji terapi obat lama dan baru untuk memperkirakan masalah yang terkait dengan DRT ya. Lalu untuk pasien lama dengan instruksi baru, dia harus menjelaskan indikasi dan cara penggunaan obat tersebut, mengajukan pertanyaan apakah ada keluhan setelah pemberian obat yang baru. Untuk semua pasien, kita harus memberikan informasi pada catatan pengobatan pasien, membuat catatan mengenai permasalahan dan penyelesaian masalah dalam buku yang akan digunakan pada setiap kunjungan. Untuk kegiatan visite bersama tim, kita dapat melakukan persiapan yang dibutuhkan seperti memeriksa catatan pengobatan pasien dan menyiapkan pustaka penunjang. Ya. Pustaka penunjang itu maksudnya adalah kita udah tahu nih kasus yang kita mau visite gitu. Misalnya kita mau ke bangsa ini atau ke tempat ini, biasanya kan dikasih tahu dulu ya. Kita harus menyiapkan pustaka atau penunjang atau sesuatu informasi tambahan yang dibutuhkan untuk jika jadi suatu masalah medication error atau masalah dalam pengobatan kita bisa menjawab dengan pustaka tersebut. Ya, kembali lagi saya bilang bahwa informasi yang disampaikan dalam pelayanan informasi pengobatan itu harus dilakukan berdasarkan pustaka yang atau pustaka yang akurat gitu ya. Lalu mengamati dan mencatat komunikasi dokter dengan pasien atau keluarga pasien terutama tentang obat, mencatat pertanyaan dokter tentang obat, lalu mencatat semua instruksi dan merubah instruksi pengobatan seperti obat dihentikan, obat baru, perubahan obat dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah memahami cara komunikasi yang efektif, ya, memiliki kemampuan untuk interaksi dengan pasien dan tim, memahami teknik edukasi dan mencatat perkembangan pasien. Ya, harus diakui atau tidak bahwa memang farmasi ini kurang ya dalam berkomunikasi yang efektif dan kemampuan interaksi dengan pasiennya. Jadi udah ketakutan duluan tuh.
wah apa nih mau apa nih gitu ya. Dan percaya dirinya juga kurang kalau sama pasien. Kenapa? Ya karena memang dibentuknya kayak gitu kalau belajar. Karena kita nggak turun langsung. Kalau dokter itu dari semester 2 dia udah turun langsung ketemu pasien. Jadi mau dia salah, kira-kiranya mau dia salah secara pendapat atau kurang tepat, secara pendidikan, kurikulumnya ya memang dia dipersiapkan untuk bertemu dengan pasien, gitu ya. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan dari paradigma ke pasien oriented, itu dituntut juga. Kita sebagai farmasi juga harus dapat berkomunikasi dan berinteraksi yang baik terhadap pasien. Nanti kalau kamu belajar Pio, insya Allah kayaknya sama Bu Ari ya, itu nanti akan diajarin juga bagaimana kita berinteraksi kepada lawan bicara. Kita harus lihat apakah dia merupakan tenaga kesehatan, apakah dia masyarakat umum atau pasien pada umumnya. Bagaimana perbedaan kita dalam berkomunikasi. Ya. Dalam berkomunikasi itu seorang penyampai pesan atau messenger itu dia harus bisa dikatakan bagus atau bisa dikatakan unggul jika dia bisa mentranslate informasi yang dibutuhkan itu dengan benar dan dimengerti oleh penerima pesan. Itu dikatakan hebat, itu dikatakan pintar. Bukan dia menggunakan istilah yang orang tersebut tidak mengerti gitu karena terlalu canggih gitu. Nah, itu malah bukan suatu komunikator atau messenger yang bagus, enggak. Ya. Jadi kita udah tahu nih, misalnya ada pasien kita umurnya sudah lanjut usia, lalu kita menerangkan dengan contohnya, Ibu ini 3 kali sehari diminum sesudah makan. Kenapa Bu diminum sesudah makan? Oh, karena itu harus dalam perut yang tidak boleh kosong, dikarenakan kalau misalnya perut kosong ini obat ini akan memicu peningkatannya asam lambung, Bu. Nah, kalau misalnya itu, nah itu kan gak mudah, nggak nyambung, ngapain, nggak butuh dia kayak gitu. Ya, yang dibutuhkan adalah kalau ibu harus minum dengan sesudah makan, 2 jam sesudah makan, dikarenakan supaya obatnya gampang Bu, apa namanya, ter, ya, misalnya seperti itu, supaya ibu cepat sehat, supaya obatnya cepat terserap dalam tubuh. Karena kalau ada yang lain-lain nanti kecampur sama makanan, bisa kayak gitu ya. Jadi kita lihat-lihat pasien yang kita atau orang yang kita ajak bicara. Kalau sekiranya kita ajak bicara tenaga kesehatan farmasi, tenaga kesehatan yang lain ngomong begitu, dia males dengerinnya juga ya. Kalau misalnya orang awam juga dia males kalau terlalu ketinggian. Udah intinya aja gitu. Intinya outputnya apa yang saya dapatkan jika saya minum atau mengkonsumsi obat tersebut. Kayak gitu. Jadi kembali lagi untuk komunikasi itu nanti akan ada mata kuliahnya tersendiri ya. Mesonya intinya sama aja ya. Meso memeriksa efek samping yang tidak dirasakan atau tidak ada pada leaflet. Ya. Diisi di formulir meso lalu akan disampaikan ke pusat meso. Itu intinya untuk PTO ya. Memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau, dan memaksimalkan efikasi dan memiliki efek samping. Kriterianya dia sama mirip-mirip dengan si konseling ya, pediatrik, geriatrik, polifarmasi, multidiagnosis. Lalu ada gangguan pada fungsi organ lain, ginjal dan hati, menerima obat dengan indeks terapi sempit dan menerima obat dengan menyebabkan reaksi obat yang merugikan. PTO-nya tahapannya adalah memilih pasien dengan kriteria, membuat catatan, lalu memperkenalkan diri, memberikan penjelasan, mengambil data, dan melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi dari apa yang permasalahan yang terjadi. Evaluasi penggunaan obat tujuannya memberikan gambaran pola penggunaan obat pada kasus tertentu, melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat. Pada setiap kegiatan pelayanan farmasi klinis harus dilakukan sesuai dengan SPO ya.
Dan SPO tersebut harus dilihat pada tempat-tempat yang mudah. Jadi peraturan Kementerian Kesehatan nomor 26 ini tahun 2020 merupakan perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan nomor 74 tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas. Jadi ya diperbaharui ya kalau untuk nomor 26 dari nomor 73. Jadi 72 itu rumah sakit, 73 apotik, 74 itu puskesmas. Perubahannya terjadi pada pasal 6. Pasal 11 dan 12 dihapus. Apa bentuk perubahannya? Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan ruang farmasi. Ruang farmasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh apoteker sebagai penanggung jawab. Dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas, apoteker sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dibantu oleh apoteker, tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan lain sesuai dengan perundang-undangan. Dalam hal puskesmas belum memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, penyelenggaraan pelayanan farmasian secara terbatas dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian di bawah apoteker yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan. Pelayanan kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi adalah sediaan farmasi, BM, HP, dan pengkajian, pelayanan resep, informasi obat, dan monitoring efek samping obat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ya, ada pertanyaan? Sebelum pertanyaan, saya akan memberikan tugas ya. Jadi kita sudah untuk minggu depan sebenarnya kita akan membahas tentang nomor 73 tentang rumah sakit ya. Jadi 73, 74, 72, 73, 74 itu rumah sakit, apotek dan puskesmas. Ya, karena puskesmas sudah diganti menjadi tahun nomor 20 tahun 2020 ya. Tugasnya adalah untuk minggu depan akan ada presentasi berkelompok. Kelompoknya 1 2 3 ya. Orang yang hadir di dalam Zoom ini yang akan mendapatkan nilai ya. Jadi kita misalnya dalam satu kelompok 1 siapa saja ya. Kelompok 2 siapa saja dan kelompok 3 siapa saja. Itu nanti akan saya checklist ya. Kelompoknya yang tidak hadir berarti dia tidak dapat nilai karena tidak ikut presentasi. Karena nanti akan ditanya bergiliran berdasarkan kelompoknya. Oke, tolong dibilangi sama anggota kelompoknya. Materinya apa, Bu? Materinya perbandingan antara 70 yang sudah disampaikan ya. Jadi yang belum disampaikan adalah 72. Itu tentang rumah sakit, itu kamu telah sendiri. Ya, ada apotik, ada puskesmas, dan rumah sakit. Materinya adalah hanya sekitar tentang dalam pelayanan kefarmasian yang meliputi tentang manajerial dan juga farmasi klinis yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Tentu saja kalau dengan saya itu harus merupakan berupa tabling. Perbedaannya kalau misalnya kamu menjelaskan alur harus ada apa namanya? Alur tuh apa namanya? Flowchart ya, flowchart. Flowchart itu kan alur ke bawah gitu ya atau bagan. Ya, jadi kalau misalnya buat presentasi ke saya tuh kalau misalnya harus menjelaskan suatu tahapan harus ada flowchart. Lalu jika menjelaskan suatu perbedaan harus ada tabling. Jadi antara 1, 2, 3 itu tabling bedanya di mana itu di tebeli di garis bawah ya atau yang lain-lain ya atau di mark lah ditandai gitu. Nah itu nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok 1, 2, dan 3. Jadi apa namanya untuk minggu depan akan tugasnya ada 2, yaitu menelaah tentang Undang-Undang tahun 72 tentang rumah sakit. Coba kamu cari ya, tahun 72 tentang rumah sakit, itu tahun 2016 ya, tentang rumah sakit, apakah ada perbaruan seperti dengan puskesmas. Kalau nggak ada, berarti kamu cari tentang
kamu telaah di Undang-Undang tahun 72. Lalu setelah kamu telaah berdasarkan dari pelayanan kefarmasian berupa yang kedua adalah perbandingan dari ketiga undang-undang yang dua sebelumnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Saya foto dulu ya. Ini dari 20, tadi dari 18. Keluar 2. Ibu izin bertanya. Ya, boleh. Jadi nanti kita bandingin undang-undang rumah sakit, apotek, sama puskesmas gitu ya? Iya. Tapi sebelumnya penjabaran tentang rumah sakit dulu. Oh, oke. Makasih, Bu. Kalau rumah sakit itu eh, untuk pelayanan farmasi klinisnya dia lebih banyak, ada 11 kalau nggak salah. Perbedaannya sih hanya itu sih kayaknya. Eh, lebih kurangnya untuk masing-masing secara manajerial mungkin ada perubahan di satu dua apa namanya tahapan ya. Nah, itulah yang akan dibahas perbandingannya antara apotek, eh, puskesmas maupun rumah sakit dari dia manajerial dari perencanaan sampai ke pemantauan atau monitoring, lalu PIO-nya juga apa yang berbeda dari ketiga instansi tersebut. Jadi, tapi sebelumnya kamu harus menjabarkan tentang tahun 72 itu. Kalau sekiranya terlalu banyak, tante, saya lihat, saya lihat ini dulu ya. Saya lihat kontrak kuliahnya dulu.